Baik, salam semua, selamat malam. Uh, Bersyukur ya pada Tuhan hari ini kita boleh berkumpul di sini semua dalam keadaan terlihat baik-baik. Semoga hatinya juga baik-baik. Tetap bersuka cita meskipun ketika Tuhan kelas balik berapa hari di belakang ini penuh dengan pergumulan, penuh dengan tangisan air mata maupun ada sukacita dalamnya, tapi kita bersyukur hari ini kita semua dalam keadaan sebagaimana saat ini. Kita akan baca firman Tuhan 2 Timotius 1 ayat 5 dan pasal yang ketiga ayat 15. Kita baca dua ayat. 2 Timotius 1 ayat yang kelima, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ya, kita loncat ke pasal yang ketiga ayat yang 15. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Mamba Saudara semua. Sekali lagi shalom. Shalom ya. Kita semua tahu bahwa ketika Tuhan menjadikan kita manusia menurut Kejadian 2 ayat 7, Dia menjadikan dari debu tanah, lalu Dia memberikan rohnya, nafasnya kepada manusia, manusia itu hidup. Berarti kehidupan manusia itu tidak terlepas dari sesuatu yang sifatnya spiritual. Kita semua orang psikologi itu bilang bahwa setiap kita itu punya kebutuhan eksistensial, kebutuhan untuk kita berada gitu ya. Dan banyak orang mengejar-ngejar itu, keberadaan itu dari misalnya dia menilai tentang makna hidupnya apa, siapa dia, tentang pergumulan yang dihadapi, tentang segala sesuatu yang membuat dia bisa, anak muda sekarang bilang eksis begitu, berada gitu. Nah, saking dia mengejar semua itu, akhirnya banyak orang kita tahu mungkin juga di antara ketong di sini, tapi berharap kita di sini tidak. Banyak orang di luar sana yang akhirnya ketika mengejar semua itu, dia terjebak kepada mendewakan bahwa dia berpikir bahwa uang bisa membuat dia bahagia. Materi bisa membuat dia bahagia. Dia mengejar kepada ketenaran, jabatan, berpikir bahwa dia bisa bahagia dengan itu. Bahkan seksualitas bisa buat dia bahagia dengan itu. Sehingga begitu banyak pernikahan hancur karena selingkuh dan segala macam. Dia berpikir bahwa sesuatu yang bersifat lahiriah jasmani itu bisa membuat dia menemukan makna hidup. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Itulah yang ditawarkan oleh iblis kepada Yesus setelah Yesus berpuasa 40 hari di padang gurun. Iblis datang dengan menawarkan semua yang bersifat lahiriah. Tapi pencobaan yang pertama tentang makanan, Yesus jelas-jelas katakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu iblis menawarkan ketenaran, popularitas supaya Yesus loncat turun dari hubungan bait Allah. Iblis menawarkan kerajaan beserta semua materinya, kamu dapat kalau kamu sembah aku. Tapi Yesus menolak semua itu. Iblis juga dulu sebelum Yesus datang sebagai manusia, iblis mencoba itu menghantam kepada kehidupan Ayub. Tapi dia tidak mempan. Dia ambil semua yang Ayub punya, kasih tinggal Ayub pun istri saja. Mungkin Ayub berpikir, ini istri cerewet, kenapa kok Tuhan angkat dulu, tapi angkat depo anak gitu ya. Tapi itulah yang Tuhan punya mau. Tuhan ambil depo anak lebih dulu gitu. Iblis ambil semua dari Ayub, sesuatu yang bersifat materi, penampilan, apapun juga itu yang Ayub banggakan. Mungkin ya, Ayub banggakan semua itu. Tapi Ayub tetap katakan, terpujilah Tuhan. Nah, tapi ketika kita mundur lagi kepada manusia pertama, ketika iblis tawarkan itu kepada Hawa jatuh. Iblis tawarkan dengan, kalau kamu makan buah ini, kamu akan sama seperti Allah. Hawa menerimanya dan dia kasih kepada Adam dan mereka jatuh. Dan beta yakin sampai saat ini, bahkan sampai Yesus datang kembali, area-area di mana iblis bermain untuk jatuhkan manusia hanya akan ada di situ. Semua yang bersifat materi, penampilan, semua itu ditawarkan. Nah, kalau kita hubungkan dengan apa yang pengkhotbah katakan ya, orang banyak percaya yang tulis pengkhotbah, kitab pengkhotbah itu adalah Salomo.
Ada dua kesimpulan penting yang ada dalam kitab Pengkhotbah. Mungkin di antara kita ada yang pernah baca pasal 1 sampai pasal 12 di kitab Pengkhotbah. Ada dua pesan penting. Satu, semua yang di bawah matahari itu sia-sia. Yang kedua, dalam pasal 12, Salomo mengakui yang penting adalah takut akan Allah. Hanya dua itu. Semua di bawah matahari itu sia-sia. Sehingga Salomo bilang, semua yang saya punya, semua yang saya kejar, bahkan termasuk hikmat, semua itu adalah sia-sia. Dan bahkan dia sampai di titik di mana manusia tidak berbeda dengan binatang. Sama-sama mati juga. Dan ketika mati, semua orang lupa mereka. Tidak ada yang ingat. Semua yang dibangun dengan segala kebanggaan, pergi begitu saja. Nah, lalu orang bertanya itu, kalau begitu apa yang tidak sia-sia? Kalau semua di bawah matahari itu sia-sia, lalu apa yang tidak sia-sia? Kalau kita tidak temukan yang tidak sia-sia, maka percumalah hidup kita. Mari kita berfoya-foya dan mati sudah. Karena semua sia-sia. Semua yang kita kejar dari pagi sampai malam, kurang istirahat, tidak ada waktu yang keluarga, tidak ada waktu urus diri sendiri, tidak ada waktu beribadah. Terus apa artinya itu? Nah, jawabannya ada di dalam poin kedua yang penting, yaitu takut akan Allah, yaitu yang tidak sia-sia adalah di atas matahari. Yang di atas matahari itu tidak sia-sia. Nah, jadi kalau kita mau hidup kita tidak sia-sia, bergantunglah pada di atas matahari, yaitu takut akan Allah. Percaya pada Kristus. Nah, hari ini dalam bacaan kita, Bapak Mama, saudara semua, 2 Timotius 1 ayat 3 tadi yang kita baca, ayat 5 yang kita baca, di situ Paulus memberikan penekanan yang sangat penting kepada Timotius. Paulus mengakui bahwa Timotius itu adalah anak rohaninya. Mungkin kita tahu sini mirip dengan orang bilang Bapak Ani gitu ya. Anak rohani dari Paulus. Nah, Paulus bilang bahwa Timotius itu punya iman yang murni, iman yang Tuhan anugerahkan yang sangat besar. Itu Timotius belajar dari dia punya mama yang namanya Eunike, dan mamanya Eunike juga Timotius sendiri belajar dari neneknya yang namanya Lois. Nah, ini catatan yang unik Bapak semua. Kenapa? Karena mamanya Timotius yang namanya Eunike itu punya suami itu orang Yunani. Dan tidak ada catatan bahwa bapak atau ayah dari Timotius ini dia percaya pada Kristus. Berarti ini kehidupan yang tidak mudah. Sangat tidak mudah. Nah, kenapa sampai ya kita tahu lah misalnya rumah tangga itu ada pengaruh yang kuat dari ayah, ada pengaruh yang kuat dari mama, begitu, campur baur. Tapi dari cerita ini, khusus dalam hal spiritualitas, pengaruh dari Eunike mama itu sangat besar. Kalau kita lihat dari kehidupan keluarga kita, baik kita sendiri atau mungkin di tetangga kita atau yang kita tahu lah ya, ada keluarga yang kelihatannya tidak seiman seperti ini. Tapi kita juga ketemu ada orang-orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, yang mendidik anak-anaknya untuk takut akan Tuhan, begitu. Nah, sehingga pesan bagi kita yang pertama untuk malam hari ini adalah kita masing-masing, mari kita melihat bagaimana kehidupan spiritualitas kita, gitu. Kehidupan spiritualitas, kehidupan rohani kita masing-masing, baik kita pribadi maupun kita yang sudah berkeluarga, kita yang orang tua yang Tuhan anugerahkan baik anak biologis ataupun ada anak rohani dan sebagainya, atau anak-anak yang kita didik dan sebagainya. Bagaimana kehidupan itu? Sebab menurut 2 Timotius 3 yang tadi beta ajak kita baca juga dalam ayat 15, Paulus kasih penekanan bahwa hanya satu saja kita boleh didik anak-anak kita untuk mereka sekolah, punya pengetahuan. Kita bantu mereka sampai mereka kerja, untuk mereka punya penghasilan sendiri. Kita tolong mereka supaya orang tua tolong sampai mereka bisa berkeluarga. Tapi semua itu tidak akan bawa mereka kepada keselamatan. Hanya satu saja yang bawa mereka kepada keselamatan, yaitu Paulus tulis kepada Timotius dalam 2 Timotius 3:15, bahwa ingat bahwa sejak kecil kamu telah mengenal kitab suci. Dari kitab suci itulah yang akan menuntun kamu kepada keselamatan. Bahkan kalau kita lihat dalam ayat 16 tadi, beta tidak aja kita baca, tapi ayat 16 itu dia tegaskan bahwa semua tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memberi kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini poin penting yang sekarang ini bahkan di sekolah-sekolah, apalagi sekolah Kristen, itu sangat bicara soal pendidikan yang holistis seperti itu. Orang baru bicara sekarang, tapi dari dulu firman Tuhan sudah bilang. Artinya ini catatan penting bagi kita orang tua sekali lagi yang punya anak-anak yang kita didik, sekali lagi entah anak biologis atau anak rohani, anak
orang tua, anak angkat atau apapun juga yang ada di kita, kalau kita mau mendidik mereka untuk menerima keselamatan, pakailah firman Tuhan. Nah, bagaimana orang tua mau memakai firman Tuhan untuk didik anak kalau orang tua sendiri pemalas baca firman Tuhan? Itu akan jadi repot. Berarti harus dimulai dari firman Tuhan. Nah, kalau kita mundur kepada yang tadi pasal 1 ayat 5 itu, itulah yang dihidupi oleh Lois, neneknya Timotius, dan dihidupi oleh Eunike, mamanya Timotius. Mereka menghidupi firman Tuhan itu dan mereka pakai untuk didik Timotius di dalam kebenaran itu. Ya, sekali lagi ini catatan bagi kita semua. Mari kita lihat lagi kepada kehidupan kita untuk kita bisa mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan. Berkaitan dengan ini juga, ya, kenapa kita harus didik anak itu dalam takut akan Tuhan? Menurut Mazmur 139 ayat 14 dan 16, dua ayat ini ya. Mazmur 139 ayat 14 dan 16, ayat 14 dia bilang begini, aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib, ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Dan ayat 16 dia bilang, dalam semua tulang-tulangku itu engkau Tuhan yang merenda, engkau yang membuat semua itu, dan di dalam kitabmu tertulis hari-hari akan dibentuk sebelum satu pun ada daripadanya. Artinya bahwa anak ini adalah Tuhan titipkan kepada kita. Tuhan yang menjadikan dia, Tuhan percayakan kepada kita, dan Tuhan mau kita didik anak-anak kita sesuai dengan Tuhan mau, bukan sesuai yang kita mau. Banyak orang tua yang hidup di luar firman Tuhan, mereka didik anak sesuka yang mereka mau. Misalnya ada orang tua yang tidak berhasil jadi tentara, dia paksa anak untuk jadi tentara. Pada anak tidak bisa jadi tentara, anak bisa jadi kentara saja. Kentara ada di situ, tidak bisa tentara. Ini bapak dulu rindu mau jadi dokter, tidak kesampaian karena banyak hal orang tua tidak bisa biayai, paksa anak jadi dokter. Orang tua kerja paksa jadi dokter. Terakhir anak kuliah bayar mahal, bangun lari, tidak bisa. Jadi orang tua memaksa anak mengikuti kerinduan hatinya yang tidak sempat dia penuhi. Nah, itu menyesatkan. Orang tua, Tuhan percayakan anak untuk didik anak itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan ini kembali lagi, bagaimana orang tua bisa didik anak sesuai yang Tuhan mau kalau orang tua itu tidak hidup dalam Tuhan. Dia tidak tahu ini mau dibawa kemana ini anak dan keluarga. Berarti orang tua harus hidup dalam Tuhan, belajar membaca firman Tuhan, belajar mengetahui bagaimana Tuhan bicara kepada orang tua untuk didik anak-anak, sehingga anak itu menjadi anak-anak yang kesukaan Tuhan. Dan kembali ke cerita Timotius, kita tahu akhirnya Timotius itu sekalipun masih muda, dan dari surat ketong baca, kalau baca surat 1 dan 2 Timotius yang Paulus kirim kepada Timotius, ketong tahu bahwa Timotius itu dia ada kesan bahwa dia itu seorang yang penakut, bukan pengecut tapi penakut. Seorang yang pemalu gitu. Makanya di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 Paulus tuliskan khusus bahwa jangan seorang pun anggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan kesucianmu. Nah, ini juga catatan bagi kita untuk ketika kita mau ya, ada orang bilang begini, nilai dan kualitas kepemimpinan atau pengaruh orang tua itu terlihat dari anak-anaknya. Kalau kita mau tahu bagaimana orang tua itu, lihat anak-anaknya. Ada orang bilang buah tidak jatuh tidak jauh dari pohon gitu ya. Kecuali tanah miring atau dekat kali ya, jauh sekali dia jatuh. Tapi kalau kita mau lihat bagaimana nilai kepemimpinan orang tua, bagaimana kualitas orang tua itu, lihat di anak-anaknya. Nah, dan di sini ya kembali kita belajar dari apa yang cerita dari Timotius ini, kita tahu bahwa benar-benar Timotius itu dididik dalam takut akan Tuhan. Dan bagi kita mendengar apa yang Timotius ini cerita tentang Timotius, tapi kita punya teladan hidup adalah Yesus Kristus yang juga telah memberi contoh. Menurut Lukas 2 ayat 52, ketika Yesus masih remaja, masih muda, tentu dari kecil sampai dia usia remaja, itu dia hidup dalam asuhan orang tuanya. Ini hal yang luar biasa Bapak Mama Saudara semua. Yesus itu dia tahu betul, ya dia manusia 100%, tapi dia firman Allah yang jadi manusia. Dia punya kekuatan, dia punya pengaruh, tetapi dia tundukkan dirinya itu kepada didikan orang tua. Orang tua mendidik dia. Dia tahu ini orang tua dia ini manusia biasa, tapi dia taat ikuti apa yang orang tua omong. Nah, ini poin penting yang kita sangat berharap kita semua, apalagi kita yang punya anak biologis ini, didik anak kita untuk taat. Didik anak sekarang kan banyak orang tua mengeluh begitu ya. Karena rasa-rasa ini anak ini mau didik kembali ini orang tua. Ya, kita ajar mereka dengan firman Tuhan, Yesus saja tunduk kepada nasihat orang tuanya.
Nah, ini biarlah jadi pesan bagi kita semua, dan Tuhan memberkati kita untuk terus bersemangat mendidik anak-anak kita dalam takut akan Tuhan, tetapi supaya anak-anak kita tidak bilang, Bapak ini hanya omong saya, Mama ini hanya omong saya, tapi tidak lakukan. Ada orang tua yang suruh anak ke sekolah minggu, tapi orang tua tidur di rumah. Orang tua pokok anak untuk pergi gereja, tapi orang tua santai di rumah. Nah, kita memberi teladan supaya anak-anak kita bisa melihat keteladanan dari hidup kita. Seperti tadi juga ya, ditulis Paulus bilang, Timotius, kamu sudah belajar dari kehidupan iman mamamu dan nenekmu. Biarlah satu saat anak-anak kita akan bercerita, mereka hidup dalam Tuhan, karena mereka telah belajar dari mereka punya orang tua. Sejak kecil, orang tua memperkenalkan firman Tuhan kepada mereka, dan mereka belajar setia sampai akhir. Tuhan berkati kita semua dengan firman Tuhan yang telah kita baca dan kita dengarkan. Amin.